猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok sang ratu muncul di hutan keabadian, lalu memprovokasi Jushi untuk menyerang pasukan Taisu. Sampai ketika pasukan Taisu dipukul habis-habisan, muncullah bala bantuan dari pasukan Taisu, yang mana ini mengejutkan sosok Jushi. Ketika Jushi mencari sang ratu, ternyata ia sudah menghilang, dan scene pun berganti. Akan tetapi, pertempuran ini ternyata tidak dapat diselesaikan dengan mudah, dan Jushi pun tidak menyangka bahwa apa yang ia katakan sekarang terlalu salah. Bahkan, Jushi tidak tahu kebenaran dari apa yang dikatakan oleh sang ratu sebelumnya. Tetapi, jika menilai dari kekuatan dunia Taisu sekarang, itu sudah mengejutkan sosok Jushi. Jangan pertahankan kekuatan kalian. Coba gunakan orang sebanyak mungkin untuk menghadapi musuh yang sama secara bersama-samaan. Jika ada kesempatan untuk dilenyapkan, jangan ragu-ragu lagi. Ucap Jushi. Ayo kita bertarung dan jangan mundur. Ucap semua pasukan Istana Dewa Pemburu. Pada saat ini, semua orang memiliki tekad untuk menang. Di dalam hutan keabadian, kedua belah pihak bergegas keluar dengan tergesa-gesa, mengambil udara sebagai medan perang. Dan sekarang, pertempuran pun akan segera pecah. Namun dalam skala perperangan seperti ini, jika ruangnya tidak cukup stabil, itu pasti akan dapat menyebabkan kekosongan terkoyak. Tetapi, tidak ada yang bisa menghentikan adegan ini. Dan yang pasti, hasil akhirnya akan menjadi perang yang tragis. Kini, seluruh hutan keabadian yang awalnya sunyi, semuanya sudah berubah drastis. Ini karena di setiap ruangan di dalam hutan keabadian, banyak deru suara manusia, serta suara pertempuran yang sangat menyakitkan telinga, dan jeritan melengking yang tak henti-hentinya. Begitu pertempuran dimulai, ini tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan, tidak ada kemenangan ataupun kekalahan. Yang ada di tempat ini hanyalah hidup dan mati. Pada pertempuran yang sangat mengerikan ini, entah itu Istana Dewa Pemburu dan pasukan dunia Taisu, perang ini hanya bisa dipadamkan jika salah satu berhasil dihabisi sepenuhnya. Dalam keramaian peperangan ini, di suatu tempat di dalam menara pembantaian, Xiaoyan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ini karena keributan yang dihasilkan oleh pertempuran itu untuk saat ini tidak akan mencapai menara pembantaian. Kultivasi Xiaoyan pun masih dalam kecepatan penuh, dan entah sudah berapa lama waktu yang berlalu, Xiaoyan tidak peduli dengan jumlah lautan energi di dalam tubuhnya. Tapi, tampaknya ada perasaan misterius yang menarik minat Xiaoyan. Sepertinya, jiwa Xiaoyan sedang berada di dalam lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, meskipun ada ribuan bintang di sekitarnya, tidak ada yang dapat menempatkan jiwa yang berkeliaran dan kosong ini. Xiaoyan sebenarnya mengerti bahwa dia melakukan hal yang sama seperti sang dewa tertinggi sebelumnya, dan dia diharuskan mencari bintang miliknya sendiri. Akan tetapi, bagaimanapun cara menemukan bintang itu di dalam lautan bintang yang luas ini adalah masalah terbesar Xiaoyan sekarang, dan itu mungkin bisa didapatkan dalam sekejap mata. Hanya saja, waktu yang diberikan kepada Xiaoyan sepertinya sudah hampir habis. Tampaknya, karena menghilangnya sosok Dewa Iblis Tianhe, menara pembantaian dengan cepat sekarat mengikuti kehendak Dewa Iblis Tianhe. Oleh karena itu, tidak ada banyak waktu bagi Xiaoyan untuk berkultivasi di sini. Faktanya, Xiaoyan sudah menghabiskan banyak waktu di dalam menara pembantaian ini, dan energi iblis yang terus mengalir ke dalam tubuhnya, tampaknya itu secara bertahap mencapai batasnya. Energi iblis yang agung ini terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan untuk membasuhi jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan dadanya. Namun sepertinya tidak banyak energi iblis yang tersisa di dalam jantung iblis ini, dan sebagian besar hilang dari tubuhnya. Kali ini energi iblisnya tidak bisa lagi diserap. Tetapi meskipun begitu, masih ada energi dewa yang terus mengalir, dan bintang-bintangnya juga meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan.
Pada saat ini, lautan energi Xiaoyan sudah melebihi 10 miliar dan telah mencapai 20 miliar yang sangat luar biasa. Pada kecepatan ini, jika Xiaoyan terus mendapatkan waktu untuk berkultivasi, mungkin ia bisa menembus hingga 30 miliar lautan energi. Dengan latar belakang lautan energi seperti itu, Xiaoyan sudah bisa mencapai kebebasan lautan bintangnya. Lalu, pada saat melakukan keterampilan bertarung, dia tidak perlu khawatir kekurangan lautan energi di dalam tubuhnya. Pada saat ini, di laut bintang yang luas, Xiaoyan terus mencari untuk waktu yang lama. Akan tetapi, ia ternyata masih tidak dapat menemukannya. Sang dewa tertinggi sudah mencapai 100 miliar lautan energi sebelum dia dapat menemukannya. Tetapi, sekarang 20 miliar Xiaoyan tampaknya sangat jauh. Jadi, dia perlahan membuka matanya. Aku tidak bisa menemukan bintang milikku. Tapi, mungkinkah saja ini hanya belum muncul? Aku harus bersabar, gumam Xiaoyan. Dan ternyata sosok sang ratu ada di sampingnya. Jika kamu ingin menemukan bintang milikmu sendiri, tentu saja tidak semudah itu. Dan tidak setiap dewa pertempuran dapat menemukannya. Jadi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan, jika kamu tidak mendapatkan ranah leluhur, dewa pertempuran kamu sudah memiliki 20 miliar lautan energi. Dan kamu dapat menerobos ke ranah kaisar keabadian. Lalu, setelah menjadi kaisar keabadian, kamu masih akan lebih kuat dari kaisar keabadian biasa. Ucap sang ratu yang mencoba menghibur Xiaoyan. Jika aku bisa mencapai ranah leluhur, apa yang akan terjadi jika aku menerobos ke ranah kaisar keabadian? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Bagi Xiaoyan, ini adalah ranah yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan sepertinya, dia tidak bisa menyentuhnya saat ini. Dewa pertempuran di ranah leluhur seharusnya menjadi tujuan nyata yang bisa dicapai oleh dewa pertempuran. Aku tidak tahu tentang sisanya, tapi kamu bisa menjadi tingkat kaisar keabadian yang lebih tinggi, ucap sang ratu. Maksudku, kamu akan menjadi lebih kuat daripada kaisar keabadian biasa. Kamu akan menjadi dewa keabadian, lalu menemukan bintangmu sendiri. Itu sangat penting untuk menerobos ke ranah leluhur dewa pertempuran, ucap sang ratu dengan lembut. Hanya saja, kamu harus mengerti bahwa mereka yang bisa mencapai ranah leluhuran jarang ada di seluruh dunia sensi, termasuk dunia Taisu. Saat ini, aku hanya mengetahui bahwa hanya ada 2 orang yang telah mencapai ranah leluhur, ucap sang ratu. Salah satunya, dia adalah sosok yang menjaga semua makhluk hidup. Lalu, yang kedua itu adalah diriku. Tidak mengherankan, mereka yang telah mencapai ranah leluhur dapat melangkah lebih jauh selama mereka berjalan dengan baik, ucap sang ratu kembali. Adapun ranah leluhur itu sendiri, itu benar-benar memberikan apa yang sebenarnya dilakukan. Bahkan, setelah menembus ranah kaisar keabadian, kekuatannya akan lebih kuat dari makhluk abadi lainnya, ucap sang ratu yang melanjutkan. Aku bahkan berpikir bahwa dewa pertempuran di ranah leluhur tercipta karena kamu telah menangkap keberuntungan kamu sendiri. Di dunia ini, dan cara untuk mencapainya bukan hanya tentang berlatih keras. Kamu harus merebut keberuntunganmu sendiri. Keberuntungan duniamu dan semua keberuntungan yang ada di dunia manapun, ucap sang ratu. Jika kamu dapat memahaminya, kamu bisa mendapatkan arahan menuju ranah dewa yang sebenarnya. Semua wawasan ini hanyalah akhir dari tingkat yang dapat aku capai. Ini adalah pemahamanku, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun juga, aku belum menemukan jalanku sampai akhir, ucap sang ratu kembali. Setelah mendengar penjelasan dari sang ratu, Xiaoyan pun sedikit menganggukkan kepalanya, dan dia juga segera sadar. Berkultivasilah dengan cepat. Bahkan, jika kamu tidak dapat menembus ke ranah leluhur, jika lautan energimu dapat mencapai 100 miliar, kamu bisa menjadi sangat kuat. Jika kamu tidak dapat menemukannya, tunggu saja, karena itu akan muncul di depan matamu, ucap sang ratu. Suara lembut sang ratu ini seperti cahaya mercusuar di lautan yang gelap. Kata-katanya memimpin jalan ke depan, agar Xiaoyan bisa melewatinya dengan mudah. Setelah menerima bimbingan dari kata-kata sang ratu, Xiaoyan tidak terus keras kepala untuk mencari bintang miliknya lagi, dan jiwa serta kehendaknya kini berada dalam keadaan yang relatif kosong. Namun, hanya pada saat inilah Xiaoyan menyadari bahwa lautan energinya akan menembus 30 miliar. Selama ada cukup waktu, Xiaoyan berniat untuk tinggal di sini. Dia mencoba yang terbaik untuk berhasil menerobos ranah leluhur dari dewa pertempuran. Tentu saja, jika dirinya tidak dapat menemukannya, itu akan cukup bagus, asalkan lautan energinya bisa menembus 100 miliar. Tapi, kali ini, ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, ada ekspresi khawatir di matanya. Dan segera, Xiaoyan pun bertanya kepada sang ratu. Apakah musuh sudah datang? Tanya Xiaoyan. Sang ratu pun mengangguk. Sepertinya dia tidak ingin menyembunyikan fakta ini dari Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak memperhatikan beberapa lama dia berkultivasi, Xiaoyan tampaknya masih bisa merasakan bahwa dirinya sudah duduk bersila di sini untuk waktu yang sangat lama.
Di hutan keabadian ini, perang telah dimulai sekarang, ucap sang ratu dengan ekspresi tenang, dan sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan terjadinya peperangan ini. Memang terdengar masuk akal bahwa semua orang di hutan keabadian harus datang langsung untuk menemui Xiaoyan. Apakah itu istana dewa pemburu atau dunia Taisu? Tujuan mereka juga sangat mirip, yaitu memburu sosok Xiaoyan. Perang? Apa maksudmu? Siapa yang memulai peperangan ini? Tanya Xiaoyan sambil menyipitkan matanya dengan curiga kepada sang ratu. Aku juga tidak tahu. Mereka mulai berkelahi tanpa alasan, ucap sang ratu sambil mengangkat bahunya, dan wajahnya yang cantik menunjukkan keraguan. Tapi jika salah satu tampak bingung, jelas Xiaoyan akan semakin bingung. Perkelahian mereka terjadi tanpa alasan. Apakah kamu berbicara tentang dunia Taisu dan istana dewa pemburu? Tanya Xiaoyan dengan curiga, lalu sang ratu pun hanya mengangguk. Ya, itu benar. Dua kelompok yang saling bertarung adalah mereka, dan pertarungan dimulai dengan situasi yang sangat aneh, jawab sang ratu dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, pandangan Xiaoyan ketika dia melihat sang ratu langsung berubah menjadi aneh. Lagi pula, setelah bergaul bersama sang ratu begitu lama, Xiaoyan tahu bahwa sosok sang ratu yang tampak cantik dan tidak berbahaya bagi manusia serta binatang ini, dia tidak hanya memiliki rahasia yang sangat dalam, tetapi apa yang dia pikirkan bahkan lebih luar biasa. Cepatlah berkultivasi, menara pembantaian ini tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun juga, mereka semua sedang bertarung, dan sekarang mereka tidak punya waktu untuk melayanimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi, ucap sang ratu sambil tersenyum manis. Ketika mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Namun, Xiaoyan juga merasa bahwa menara pembantaian ini memang tidak lagi stabil, dan itu menunjukkan bahwa menara ini akan segera runtuh dan tidak ada banyak waktu baginya untuk berkultivasi. Tampaknya tidak ada cara bagi Xiaoyan untuk menembus hingga 100 miliar di dalam menara pembantaian ini. Tetapi, sekarang dia akan segera menembus jumlah 30 miliar lautan energi. Namun, jika dibandingkan dengan sang dewa tertinggi di depan, itu membuat Xiaoyan merasa bahwa jumlah 30 miliar bukanlah batasnya. Dan kata-kata sang ratu sebelumnya membuat Xiaoyan tertarik pada ranah leluhur dewa pertempuran. Secara alami, Xiaoyan memang ingin mencapai ranah leluhur dewa pertempuran yang legendaris sebelum menembus ranah kaisar keabadian. Seperti yang dikatakan sang ratu, ranah leluhur dewa pertempuran bisa membuat Xiaoyan melangkah lebih jauh, dan itu juga bisa membuat Xiaoyan lebih cepat. Dari 2 poin ini saja, Xiaoyan tidak bisa melewatkan tingkat leluhur dewa pertempuran di dalam hatinya. Jadi, kini Xiaoyan memiliki tujuan di dalam hatinya, yaitu dia harus menjadi leluhur dewa pertempuran. Pada saat ini, Xiaoyan terus menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam lautan bintang yang luas. Tapi, dalam keadaan seperti ini, dia tidak dapat memperhatikan berlalunya waktu. Namun, proses kultivasinya menjadi tenang dan nyaman, dan juga jumlah lautan energinya terus meningkat, sehingga perasaan penguatannya saling terhubung. Bukan hanya pertumbuhan saja yang eksplosif, tetapi itu juga terasa lebih kuat sedikit demi sedikit. Lautan energi dewanya terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, dan lautan energi yang tersisa ini berubah menjadi bintang. Lalu sisa energi dewa yang berbintik-bintik juga diperas keluar dari tubuhnya. Tampaknya Xiaoyan terlalu khawatir sebelumnya, namun sekarang semuanya akan datang secara alami pada saat ini. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiaoyan berhasil menembus hingga 30 miliar lautan energi pada jarak yang jauh dari menara pembantaian, pertempuran antara istana dewa pemburu dan dunia Taisu semakin intensif, dan tidak ada korban kecil di kedua sisi. Namun, waktu yang singkat, istana dewa pemburu menderita lebih dari 5.000 korban, dan dunia Taisu malah tidak terlalu buruk. Bahkan dengan bantuan sosok monster raksasa, kekuatan tempur istana dewa pemburu tidak boleh diremehkan. Dalam hal ini, tidak ada yang akan menjaga satu sama lain. Kini, mereka semua terus menggertakkan gigi. Itu karena mereka semua mengerti bahwa perang adalah pilihan hidup atau mati, dan cara yang digunakan adalah semua teknik pembunuhan. Ketika melihat adegan pertempuran yang ekstrim ini, Jushi pun mengerutkan keningnya. Ini karena sang ratu ternyata tidak muncul lagi. Jadi, bukan pertarungan ini yang Jushi inginkan untuk melihat korban sebanyak itu dari pihak istana dewa pemburu. Jelas, pada saat ini, Jushi merasa bahwa ia sangat dipermainkan oleh sang ratu. Lalu, jika dirinya terus melawan dunia Taisu dan dia benar-benar kehilangan keduanya pada akhirnya, maka Jushi tidak akan memiliki ancaman bagi sosok sang ratu. Pada saat ini, tinju Jushi pun sedikit mengencang, dan tampaknya dia memiliki niat untuk mundur, serta tidak ingin terus bertarung melawan dunia Taisu. Saat ini, dia tidak peduli apa rencana dunia Taisu. Yang Jushi inginkan adalah memastikan bahwa semua orang dari pihak istana dewa pemburu dapat bertahan hidup.
Tapi begitu perang dimulai, tidak ada yang bisa mundur. Dan dunia Tesu sepertinya juga tidak punya rencana untuk mundur. Meskipun jumlah korban dari pihak dunia Tesu sudah melebihi 1000. Semuanya ambil formasi bertahan dan kita akan mundur, ucap Jushi sambil berteriak keras. Kali ini Jushi merasa bahwa jika pertempuran yang sakit ini masih berlanjut, jika dunia Taesu mendapatkan lebih banyak dukungan, kemungkinan besar mereka semua akan dimusnahkan. Ratusan ribu pasukan ini adalah dasar dari Istana Dewa Pemburu, dan itu juga merupakan milik Istana Dewa Pemburu. Jadi ada hal buruk jika semuanya dibantai hingga tak tersisa. Sementara itu, formasi pengubah awan langit tidak bisa digunakan dengan hanya kekuatan Jushi sendiri. Ini karena formasi pengubah awan langit ini menggunakan kekuatan semua makhluk dari Istana Dewa Pemburu untuk menjalankan formasinya. Kemudian, jika tidak ada orang dan formasi pengubah awan langit ini menghilang, Istana Dewa Pemburu pasti akan diremehkan oleh ribuan orang yang ada di dunia Suanyin dengan sikap mutlak kekuasaan. Kemana kamu akan bersembunyi? Ucap seseorang yang entah dari mana. Tepat ketika Jushi akan mengirim transmisi suara ke setiap prajurit dari Istana Dewa Pemburu, di sebelah avatarnya ada sosok sang ratu yang telah memegang kelinci Bingyun. Kemunculan sang ratu ini sangat tiba-tiba, sehingga Jushi pun tidak bisa menyadarinya. Detik berikutnya, seluruh jiwa dari kekuatan avatar milik Jushi ini menjadi tegang, dan kedua pupil mata mereka juga tiba-tiba menyusut pada saat ini. Ini adalah tempat terbaik untuk menyingkirkan dunia Taesu. Jika kamu melewati kesempatan ini, setelah aku menghilang, Istana Dewa Pemburu tidak akan ada lagi, ucap Jushi. Ini adalah tempat terbaik untuk menyingkirkan dunia Taesu. Jika kamu melewati kesempatan ini, setelah aku menghilang, Istana Dewa Pemburu tidak akan ada lagi, ucap Jushi. Jadi, apa yang kamu takutkan saat ini? Atau mengapa kamu masih menginginkannya? Bahkan, jika kamu memiliki reservasi sampai-sampai rela mengorbankan ribuan orang, kamu masih tidak mau menggunakan kekuatan sebenarnya dari formasi hebat yang kamu miliki, ucap seseorang yang entah dari mana. Tapi sayang sekali, formasi ini dibuat oleh seorang teman lama, dan formasi yang kamu gunakan ini sangat berbeda dengan yang sebenarnya, ucap sosok itu kembali. Tidak diragukan lagi, kata-kata dari sosok itu ternyata memancarkan keagungan, dan pada saat yang sama, kata-kata ini juga memancarkan pencegahan yang mutlak. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saringan santan mahal harganya. Buanglah mantan pada tempatnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。